Kamu menjadi orang muda tanpa punya cahaya iman, kamu akan menjadi orang muda yang redup dan tidak menyala. Mau menyalakan kakak-kakak, hiduplah sebagai orang muda dalam lumen fidei, cahaya iman. Kalau kamu ada di persimpangan jalan dan persimpangan zaman dengan banyak traffic light, Anda tidak perlu peduli dengan traffic light warna hijau, merah, atau kuning. Yang Anda perlu peduli, biarkan cahaya ilahi menyinari hati dan pikiranmu untuk kamu menuntun pada jalan yang benar. Amin. Semoga Tuhan. Oleh Romo memanggil Anu, kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bapak Abdul Rahman. Saya jadi merasa lebih muda karena ada di samping orang yang selalu bergaul dengan orang muda. Demikian juga saya merasa awet muda karena berada di antara atau di samping orang yang sudah tua tetapi selalu tampak awet muda, Pak Edu. Sedangkan dua sebelah itu memang aslinya mereka orang muda, walaupun mereka muka lebih tua daripada kami. Tidak sih. Apa sih tema untuk saya tadi Bapak Moderator? Bahas tentang iman yang mencerahkan, aksi yang mengubah, atau spiritualitas generasi muda Katolik di tengah arus zaman. Oke. Iman yang mencerahkan, mungkin dibahasakan begini, bagaimana orang muda bisa menjadi agen perubahan dengan diterangi oleh cahaya iman. Karena begini, kabel di kepala saya ini mulai pusing mereka ini. Pusing karena apa? Saya baru pulang dari Bandung untuk mengikuti kegiatan OGF, itu Ongoing Formation, Bina Lanjut Imam se-Indonesia untuk Imam Unio yang berusia 10 sampai 25 tahun ke atas. Bicara tentang spiritualitas dan profesionalitas imam diosesan. Artinya, bagaimana seorang imam yang punya profesi sebagai seorang rohaniwan butuh menempatkan diri dan menempatkan kerohanian sebagai hal yang utama dan pertama. Karena walaupun kami punya label rohaniwan, seringkali setelah sibuk dengan urusan-urusan dunia, aspek kerohaniannya memudar dan turun. Semangat rohaninya menurun. Kalau istilah di HP-nya itu low bat. Maka dengan kegiatan ini kami coba disadarkan kembali bahwa kita punya profesi itu bukan profesi seperti profesionalitas lain, tapi profesi kita itu spiritualitas. Dan kita perlu selalu menempatkan kerohanian itu di atas dari profesi yang kita miliki. Nah, beda dengan teman-teman ini kan profesinya memang profesi seperti ini. Tapi dengan ini saya mau mengatakan bahwa apapun profesi yang kita miliki perlu disepuh dengan sentuhan spiritual. Itu juga yang saya sampaikan tadi ketika berbicara tentang deradikalisasi dalam pandangan gereja Katolik. Saya bilang kami di sini bersama teman tokoh agama hadir sebagai rohaniwan karena teman-teman di kepolisian memandang dan melihat bahwa kerohanian dan tokoh rohani itu penting untuk profesi kamu sebagai seorang Polri. Karena juga dalam kenyataan kita menemukan bahwa profesional kan menuntut kompetensi, kemampuan, pengetahuan, dan cara berpikir. Semakin kita profesional dalam hal itu, semakin diberi gelar profesor. Kalau doktor sih masih bisa honoris causa ya, tapi kalau profesor tidak bisa honoris causa ya Pak. Sudah dicoba juga. Saya kasihan sekali gelar profesor kalau bisa honoris causa, cukup sudah doktor tuh. Karena itu gelar yang saya rasa tidak bisa instan lah, harus berjuang dulu. Jangan karena sukses dalam bidang tertentu tanpa pembelajaran lalu bilang doktor honoris causa. Menurut saya tidak. Saya tidak sekolah ini merasa merendahkan sekali itu akademisi kalau begitu terus dipermudah gelarnya tanpa berjuang. Akhirnya ya lebih baik saya di depan gelarnya RD, Romo Reverum Dominus atau Romo Diosesan. Tapi orang yang tidak tahu pasti memelintir ini pasti doktor ini Romo kan lumayan toh. RD Romo doktor. Tapi yang saya mau katakan begini,
kita hidup di zaman seperti sekarang yang ada di persimpangan ini tidak cukup punya kemampuan intelektual, tidak cukup punya pengetahuan, karena orang butuh juga selain IQ itu, EQ, emotional coherence. Bagaimana mengelola supaya ada kepekaan rasa dan rasa cinta di hati untuk mengimbangi intelektual yang ada dan kepintaran yang ada. Dan kemudian setelah itu orang lalu menemukan bahwa IQ tidak cukup, emotional coherence juga tidak cukup, butuh SQ, spirituality coherence, kecakapan spiritual. Sehingga orang bilang orang koruptor itu karena apa? Dia saking pintarnya, dia bisa menyembunyikan diri dan bermafia, tapi dia tidak punya hati. Dan di manakah agama yang waktu dia dilantik, dia bersumpah dan berjanji. Dia sudah tidak peduli lagi, yang penting kau makan uang dengan cara lihai. Atau contoh lain, saking pintar dan penuh pengetahuannya otak di kepala kita, kita itu bisa kehilangan rasa cinta. Contohnya siapa? Steve Jobs, pencipta Apple. Siapa yang meragukan kepintaran Steve Jobs? Bisa buat Apple, produk yang paling hebat. HP iPhone lah, MacBook lah. Dan pertama dia buat AirPod itu ketika dia punya anak satu-satunya, selalu dengar Walkman kan, kemana-mana dia pakai Walkman, dan dia rasa itu ribet, besar kan, maka dia berpikir untuk menciptakan AirPod, lalu terciptalah MP3 yang lempeng itu untuk memudahkan anaknya. Tapi kamu tahu nggak, ternyata di balik kehebatan dan kepintaran dan produktivitasnya, istrinya mati bunuh diri. Kenapa? Kehilangan perhatian dan cinta dari seorang suami. Maaf saja Pak Abdurrahman ya, banyak pejabat yang pintar tapi dia lupa istri dan anaknya. Yang penting dia support secara finansial, sehingga kadang istri pejabat itu bolak-balik Jakarta dengan penampilan aduhai. Dia lupa bahwa suami berpikir keras untuk bagaimana korupsi lagi supaya bisa memenuhi keinginan mereka. Banyak juga begitu ya. Nanti waktu kena rompi orange baru kita tahu gitu. Tapi ya saya juga kaget. Dan kenapa keluarga tidak punya rasa malu? Ya, karena masalah emosional coherence, kecakapan perasaan. Jadi di zaman seperti era strawberry dan milenial seperti ini banyak orang mati rasa. Makanya ada lagu Ambon itu yang judul Beta Mati Rasa. Karena memang begitu. Jadi kita tidak cukup hidup dan sukses dengan IQ dan EQ, kita butuh spirituality coherence, kecakapan rohani. Dan di manakah kecakapan rohani itu kita bangun dan kita bina? Itulah pentingnya iman dan agama. Iman dan agama. Kemudian saya lalu berpikir begini setelah merefleksikan lagi Pancasila itu. Kenapa sila keadilan sosial yang selalu didengungkan ditempatkan terakhir, tapi sila ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan yang pertama? Teman-teman PMKRI, kenapa begitu? Kenapa? Kenapa sila keadilan terakhir, ketuhanan pertama? Karena dalam kenyataannya orang selalu bicara keadilan, lupa ketuhanannya, sehingga orang berdalih di balik keadilan untuk korupsi dan dia lupa dan dia pikir bahwa Tuhan menutup mata. Saya pernah berpikir begini, nanti mungkin Pak Abdurrahman bisa sampaikan juga di rapat itu. Di mana peran agama dan tokoh agama dalam membangun bangsa dan daerah ketika tidak memperhatikan sila ketuhanan yang Maha Esa ini? Orang bertuhan dulu. Jangan sampai berhantu lebih besar daripada bertuhan. Karena ketika orang terjebak dalam kejahatan, itu karena hantu lebih besar ada di dalam dirinya daripada Tuhan. Kenapa Tuhannya dieliminasi? Ya itulah. Kenapa? Maaf saja, kita punya pejabat, tidak semua, kadang baru ke masjid dan ke gereja waktu dia masuk calon. Rajin sekali. Setelah sudah jadi, tidak muncul lagi. Ada kan yang begitu kan? Banyak, banyak sekali. Pokoknya Pak Abdurrahman lebih tahu. Jadi itu. Maka sebenarnya, maaf saja, bukan karena Pak Abdurrahman orang Prabowo, juga bukan karena saya pernah ketemu langsung Prabowo, bersalaman dan sedikit berdialog dengan beliau waktu hari ulang tahun ke-16 Gerindra di Bali sebelum dia jadi presiden. Jadi waktu sebelum jadi presiden ada ulang tahun Gerindra ke-16 di Sanur Beach.
Saya hadir sebagai tokoh agama untuk berdoa. Saya berdoa secara Katolik, dan ada satu anak-anak dari katedral, anak muda, yang juga menjadi tangan kanannya Pak De Gajah dan Pak Prabowo kalau mereka ke Bali. Setelah saya berdoa, langsung dia dibisikin, saya suka dengan doanya Romo itu. Kemudian dia titip salam lewat Pak De Gajah. Dan ternyata orang berpikir karena doa saya dia jadi presiden, karena dia terpilih kemudian kan. Wah, kemudian bagaimana, tapi ya itulah kekuatan spiritual. Dan yang saya kagumi sebenarnya dari beliau itu, bagaimana dia menghargai agama dan iman itu sebagai yang utama dan pertama selain 100% Indonesia. Kan sekarang ini gemar dan getol juga bicara imtak kan? Imtak. Sampai saya pernah diundang oleh Kementerian Keuangan di Mataram. Pergi untuk buat ibadat Paskah bersama di kantor keuangan. Dan itu adalah pertama kali terjadi di NTB. Saya pernah, waktu saya baru awal-awal ke sini, saya pergi diajak sama teman saya jalan-jalan ketemu dengan Kejari Mataram yang di Ampenan itu. Waktu itu dia bilang, Romo nanti bantu untuk pendampingan rohani para karyawan di kejaksaan di sini. Nanti kami kontak Romo. Mungkin karena tidak ada nomor, sejauh ini belum kontak lagi. Tapi saya hanya takutnya begini, para pejabat itu hangat-hangat tai ayam. Awal-awal hangat sekali, lama-lama dingin. Ketuhanan dan keimanannya lama-lama kedinginan, bukan hanya dingin lagi. Tapi siapa yang membangkitkan dan menghangat kembali semangat itu? Itulah kenapa saya bilang butuh rohaniwan, butuh iman dan butuh agama. Maka kasih anggaran besar sedikit untuk tokoh agama ini terlibat dalam mendampingi para pejabat, diberi siraman rohani. Kalau bisa anggaran untuk para tokoh agama dinaikkannya. Kita punya insentif berapa sih Pak Gordia? Karena tanggung jawabnya, waktu pejabat itu mulai menjabat, kita dipanggil untuk mendampingi, melantik. Tapi setelah itu mereka sudah tidak ingat lagi kita. Semoga Pak Abdurrahman ingat Romoman mulai sejak sekarang sama Pak Ketua tadi. Karena begini Pak Abdurrahman, dengan kehadiran Bapak di sini dan Pak Ketua, kalian itu sudah terukir rapi di hati kami. Dan kalau sudah ada di hati kami, setiap kali kami berdoa, pasti kami doakan. Cek di setiap agama. Agama yang paling rajin mendoakan kepala negara dan pejabat negara itu siapa? Agama Katolik. Nanti cek di kami punya ibadat atau misa. Setiap kali doa umat, pertama untuk pemimpin gereja, kedua untuk pemimpin bangsa dan negara. Kami doa terus untuk bapak mereka ini. Dan cek agama mana yang memasukkan hari raya kemerdekaan RI di kalender ibadat yang paling utama dan top. Cari. Gereja Katolik menempatkan hari raya kemerdekaan RI sebagai hari raya paling tinggi dalam liturgi. Walaupun banyak orang Katolik tidak mau datang. Itu. Kenapa? Kami harus menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia, dan kami merasakan bahwa kalau bahasa kitab suci, kami ini titipan di dunia ini. Kalau bahasanya Yesus, guru kami itu, kamu itu bukan dari dunia. Kamu dari surga dan dari Bapa. Tapi kamu tinggal di dunia. Nanti satu saat kamu akan kembali dari dunia dan kembali kepada Bapa. Maka dunia ini tempat transit. Jangan terlalu banyak kumpul materi di dunia ini. Kalau mau masuk surga, apalagi ke surga, pintunya sempit. Kalau kita punya banyak materi, barang, uang, istri, nyangkut nanti di pintu surga itu. Makanya saya minta di Bapak Doktor mereka ini, Bapak Doktor Edu, Pak Edu, mumpung Pak Edu jadi garam dan terang di Unram tuh, saya siap. Kapan kita misa di sana? Saya juga minta di Pak Leksi, tolong kumpul dan akomodir anak-anak sekolah di sekolah negeri. Kapan kita kumpul buat misa bersama? Juga minta di Pak Pembimas, rutinin misa untuk mereka. Biar mereka itu punya kerohanian. Karena kembali ke bahasa tadi, cahaya iman. Iman itu cahaya kehidupan. Kenapa Paus Fransiskus begitu sudah jadi paus, apa
dokumen pertama yang dia keluarkan? Masih ingat, Frater? Biar Frater Edo disebut juga dan di absen bahwa dia hadir dalam kegiatan ini. Begitu dia sudah jadi paus, apa dia keluarkan ensiklik pertama? Lumen Fidei, yang berarti cahaya iman. Iman itu cahaya bagi kehidupan. Makanya tadi saya bilang, IQ tidak cukup, emotional clearance tidak cukup, butuh SQ. Karena iman bisa menyinari pikiran, bisa menyinari perasaan. Kalau sudah iman yang menyinari dan membingkai, tidak perlu takut. Saya sekarang saja bicara tanpa saya siap, bukan menyombongkan diri. Tapi karena saya yakin, iman yang menjadi cahaya untuk menerangi pikiran saya, menerangi hati saya, menerangi teman-teman semua, sehingga mengalir begitu saja. Itulah kekuatan spiritualitas, kalau memang kita percaya dan menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai yang pertama dan utama. Sayangnya, orang terlalu banyak bicara keadilan, sampai hasilnya tidak adil juga. Lupa bicara ketuhanan yang Maha Esa, padahal itu sila pertama. Maka kalau menurut saya, taruh di APBN, urus ketuhanan itu 20% daripada pendidikan dan kesehatan. Hasilnya korupsi lebih banyak di situ, toh. APBN ini kan 20% pendidikan, 20% kesehatan. Hasilnya banyak gedung yang mangkrak. Hasil akhirnya kontraktor bunuh diri gara-gara bangun gedung, saking banyaknya uang. Tapi bangun rumah ibadah, orang sampai di jalan-jalan tuh minta uang. Ya, kalau kita jalan ke Lombok Timur kan, mau bangun rumah ibadah, di jalan-jalan orang minta. Saya kalau pemerintah malu, rakyatnya begitu. Tapi sebenarnya kita rakyat juga tidak tahu malu. Pemerintah sudah kasih banyak juga, belum puas-puasnya. Dan jangan juga merasa bahwa semua harus dari pemerintah. Mana juga dari ekspresi iman kita. Tuh. Jadi itu. Saya tahu teman-teman di pemerintahan untuk bangun rumah ibadat waktu saya di Bali, ke pura itu banyak sekali. Saya pikir di sini ke masjid juga banyak ya. Ke gereja pura-pura banyak. Artinya keadilan sosial itu perlu. Kan keadilan sosial ini, sosial itu semua orang tanpa batas. Itu. Jadi cahaya iman itu penting kalau memang kita mau menjadi pribadi yang sukses. Dan orang muda, memang benar kamu itu ada di persimpangan zaman, bahkan juga di persimpangan jalan. Kalau ada di posisi persimpangan, pasti kita kebingungan, kita akan lanjut kemana, begitu ya. Dan memang kamu pasti bingung mau kemana. Saya tahu sekarang banyak orang muda kuliah dapat gelar, habis itu bingung mau cari kerja di mana kan. Kenapa? Karena kamu tidak memakai iman sebagai cahaya. Saya ingat ada beberapa anak muda, waktu mereka kuliah, mereka buat novena. Mereka titip intensi misa. Hasilnya, sukses juga cepat mereka kuliahnya. Ada yang novena, mohon tempat kerja. Hasilnya juga dikasih tempat kerja. Tapi ada juga anak muda yang agak jahil. Ketika dia mau PNS, dia novena sampai tikam kepala, novena 3 Salam Maria. Sudah dia lulus PNS, setelah dia lulus, lupa Bunda Marianya. Kenapa? Itu tadi, tidak konsisten dan komitmen. Jadi, ya pesannya, orang muda, biarkan orang tidak menganggapmu rendah karena kamu masih muda. Karena ketika kamu masih muda dan kamu hidup dalam cahaya iman, kamu adalah orang muda yang berkarakter tua. Banyak juga orang tua yang tidak berkarakter muda, atau banyak orang tua yang tua di rumah tapi muda di jalan dan juga keriput imannya. Gaya berpalente tapi tidak pernah berdoa. Jadi doa itu penting. Doa itu penting. Itulah kenapa pemerintah sekarang itu menganjurkan imtak itu dilakukan di setiap instansi. Supaya 100% negarawan, 100% iman dan agama, apapun agamanya. Kan yang baru sekarang itu setiap jam 10 ada lagu Indonesia Raya ya. Kami juga terdampak dari lagu Indonesia Raya karena setiap jam 10 di Kodim itu selalu pasang itu. Enggak apa-apa. Mereka pasang itu jam 10, kami pasang lonceng jam 12 untuk doa Angelus. Kan lengkap itu. 100% Indonesia, 100% Katolik. Tapi jangan sampai, itu kan sinyal. Kalau dengar itu, coba bangkitkan kesadaran. Saya itu setiap jam 10 dengar lagu itu,
untuk mengingatkan saya itu orang Indonesia. Maka NKRI itu harga mati dan dihargai sampai mati. Orang Indonesia. Tadi itu Buya, waktu kita sisi di sana, dia bertanya begini, kalau orang tanya kamu itu siapa? Apa kamu jawab? Saya orang Muslim atau saya orang Indonesia? Lalu moderator dari RRI, dia jawab, dia akan tanya, kalau Mbak ditanya begitu, ya tergantung siapa yang tanya. Lalu saya bilang, benar. Kita itu pakai prinsip the right man on the right place. Kita sedang berada di mana dan berhadapan dengan siapa, itulah jawaban kita. Kayak saya, kalau saya pergi ke Denpasar, orang tanya, Romo dari mana? Saya jawab, saya dari NTB, karena saya tugas di sini. Begitupun saya ikut kegiatan, maaf saja nih Pak Komisi 3 ya, saya tuh lumayan juga jam terbangnya. Beberapa bulan lalu saya hadir di pertemuan para imam se-MAM. MAM itu Maluku, Ambon, Manado. Kemudian 1 bulan lalu saya pergi ke Sumatera untuk semua imam yang ada di Pulau Sumatera. Berapa bulan lalu saya ke Kupang untuk imam di Regio Nusra dan kemarin di Bandung. Kita berdoa dulu ya. Ada yang bisa pimpin? Langsung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya, sebab Dia yang boleh kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah perwan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami juga bersukacita dalam kehidupan yang kekal bersama bundanya Perawan Maria, karena Kristus juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Moderator lagi berapa menit untuk saya? Lagi 2 menit? Oh iya, bagus. Itu namanya cahaya iman, ditutup dengan doa, kan? Jadi intinya Bapak Ibu, jangan takut menghadapi situasi dan kondisi apapun, termasuk di persimpangan. Kalau ada iman yang menjadi cahaya, Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Masih ada 2 menit kan, berarti 1 menit lebih. Saya kembali ke cerita saya pergi itu. Setiap kali orang tanya, Romo tugas di mana? Saya di NTB. Saya bangga menjadi pastor di Mataram dan deken NTB. Padahal saya baru pindah ke sini. Ketika saya keluar lingkup yang lebih luas, waktu saya urus paspor, mungkin pengaruh lihat tampang saya, ibunya tanya, where are you from? Saya jawab juga pakai bahasa Inggris, oh I am from, ya, saya sebut nama kampung saya yang dia tidak tahu. I am from Kilit. Where is Kilit? In Indonesia? No. Saya biar omong begitu saja. Padahal Kilit itu di Flores. Nama kampung saya bilang, dia bilang, in Portugal, yes. Terakhir saya bilang, Mbak, saya orang Indonesia. Lihat di situ tulisannya, saya lahir di mana, saya orang Indonesia. Tapi seringkali, bahkan di Mataram ini, pernah saya jogging. Jogging kan saya pakai celana pendek, baju kostum jogging, lalu sepatu kets. Saya jalan itu dari sana. Satu tukang ojek kejar saya. Apa dia bilang? Mister, where you go? Ini di depan nih. Saya bilang daripada berbelit, dia tanya, saya masuk ke gereja, saya langsung, I go to church. Ya, dia pikir saya berdoa. Tapi itu artinya apa? Tampang bisa membuat orang keliru menilai kita. Tapi kita harus tetap menunjukkan jati diri dan identitas yang benar. Dan paling penting untuk kita, banggalah dengan identitas dan keberadaan kita. Saya bangga menjadi pastor di Lombok. Saya bangga menjadi imam di Indonesia dan Kuskupan Denpasar. Tapi saya juga bangga sebagai orang Indonesia. Di tempat cukur, saya pergi di barber shop. Dia tanya saya, Pak, dari mana? Saya jawab, saya dari Indonesia. Masa? Ya, cerita singkatnya begini. Identitas jangan diingkari dan kita hidup untuk menampakkan identitas itu. Orang muda, apa identitas dan jati dirimu? Itu paling penting. Apa identitas dan jati dirimu? PMKRI. Apa itu PMKRI? Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Banyak sekali kamu punya label. Perhimpunan itu komunitas. Mahasiswa
di atas siswa. Jangan sampai kamu punya cara berpikir dan tingkah laku lebih dewasa anak SMA dan SMP. Kamu tuh mahasiswa. Ada label Katolik, bukan sembarang mahasiswa. RI, Republik Indonesia. Berarti kamu adalah orang yang lebih dari siswa yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Jangan sampai kamu menjadi anggota PMKRI tapi tidak aktif di OMK. Ingat itu Pak Lexia. Itu PMKRI tidak terlepas dari OMK. Selagi kamu belum menikah, kamu adalah OMK, apapun organisasinya. Itu pesan terakhir dari saya. Karena kamu menjadi orang muda tanpa punya cahaya iman, kamu akan menjadi orang muda yang redup dan tidak menyala. Mau menyalakan kakak-kakak, hiduplah sebagai orang muda dalam Lumen Fidei, cahaya iman. Kalau kamu ada di persimpangan jalan dan persimpangan zaman dengan banyak traffic light, Anda tidak perlu peduli dengan traffic light warna hijau, merah, atau kuning. Yang Anda perlu peduli, biarkan cahaya ilahi menyinari hati dan pikiranmu untuk kamu menuntun pada jalan yang benar. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Mari kita close. Izin. Rahmat untuk menyampaikan tentang pemuda dan politik atau menjaga pimpinan baru padanya ini. Silakan. Oke. Romo sudah ngasih semua materinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan hidup pemuda. Saya hormati Bapak Romo yang sudah memberikan kita banyak sekali tadi materi-materi. Saya hormati Pak Doktor, ya, mohon bersabar Pak, giliran. Dan juga Bro, ya, Ketua SP NTB, ya. Terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua MKRI Kota Mataram, ya, juga para sesepuh Gereja Immanuel, ya, para undangan yang hadir, singkatnya hadirin peserta seminar kepemudaan dengan tema generasi muda di persimpangan zaman. Saya mau mengutip nih apa yang disampaikan oleh Romo tadi, ya, karena materi yang saya catat sudah nggak ada gunanya lagi kayaknya nih. Jadi ada beberapa kalimat menarik yang disampaikan oleh Pak Romo tadi terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu pemuda di persimpangan jalan. Ya, kaitannya dengan tema yang saya bawakan, pemuda dan politik. Kan bingung kita kan kalau di persimpangan. Ya namanya di persimpangan pasti bingung ya. Tadi sudah disampaikan sama Romo, ya, bahwa susunan Pancasila itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga kita sebagai warga negara Indonesia, ya, harus wajib menghafal, dan bukan menghafal tapi menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Benar yang dikatakan sama Romo tadi bahwa sebagai warga negara, ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang pertama dan utama itu harus kita meyakini, ya, bahwa Tuhanlah yang menggait kita atau yang mengarahkan kita, ya, baru bisa 2, 3, sampai 5 itu terpenuhi gitu loh. Karena kalau tanpa itu, ya itu tadi, istri pergi ke mana kan? Kemana-mana. Persimpangan. Persimpangan, ya, suaminya sibuk memikirkan cara untuk mencari kembali kan, gitu loh. Ya. Makanya tidak salah apa yang dikatakan Soekarno dulu, ya, kalau terkait dengan kepemudaan itu, bahwa berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia pada masanya waktu itu, ya. Karena sebagai seorang tokoh nasional, tokoh politik, sebagai seorang presiden, Bapak proklamator kita, dia yakin bahwa agent of change itu ada di pada generasi muda, ya. Tetapi generasi muda yang tentunya mempunyai iman agar jalannya itu atau relnya itu tidak keluar, gitu loh.
ya, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan ketika para generasi muda ini nantinya akan menduduki posisi-posisi penting yang ada di setiap struktur. Ya. Bagaimana kita yang masih muda-muda ini tiada lain dan tiada bukan, ya, pasti akan mengganti mereka-mereka yang sudah uzur, mereka-mereka yang sudah pensiun, ya kan? Tidak ada lagi selain kita yang generasi muda ini. Makanya saya sangat bangga, saya sangat bersyukur. Ya, ini kesekian kalinya saya memberikan materi Pak, di tempat ini, ya, bahwa bagaimana peran seorang pemuda itu sangat penting, ya. Kaitannya dengan politik, ya. Kalau ingin berkuasa, karena negara kita negara demokrasi, satu-satunya jalur yaitu jalur politik. Ya. Saya menceritakan sedikit bagaimana pengalaman saya masuk ke dunia politik ini yang juga saya anggap sebagai kecelakaan sebenarnya. Background saya bukan politisi, ya. Background saya bukan politisi, saya bukan dari lulusan jurusan ilmu politik. Saya ini jurusan pariwisata, ya. Saya orang pariwisata awalnya, ya. D3 saya pariwisata, S1 saya hukum. Nah, nggak ada hubungannya sama politik kan, gitu loh. Tapi memang ya mungkin itu garis tangan Tuhan memberikan cahaya seperti yang disampaikan Pak Romo tadi, bahwa ya kamu ini cocoknya di sini gitu loh, ya kan, seperti itu. Waktu pertama kali terpilih diberikan amanah itu 2014, saya masih berumur 32 tahun. 2014 saya masih berumur 32 tahun, ya. Saya yang termuda kedua sebagai legislator di Mataram pada waktu 2014, ya. Periode kedua berikutnya, ya, saingan saya sudah lebih banyak, lebih mudah. Bayangkan, ya, dari 40 anggota dewan yang tadinya tidak lebih dari, saya anggap rata-rata di bawah 40 yang masih muda, itu hanya tidak lebih dari 5 orang. 2019 periode berikutnya itu sudah setengahnya diisi oleh pemuda-pemuda, ya. Sekarang lebih banyak yang muda dari 40 itu, ya, lebih banyak yang muda. Ini bawah umur 45, ya. Nah, ini menandakan bahwa pemuda itu sudah melek, ya. Pemuda itu sudah beradaptasi, ya, dengan politik, ya. Apa yang enak kerjaan itu di politik sebenarnya. Yang enak kerjaan, modalnya sedikit, jaminannya 5 tahun. Kalau investasinya kecil, prinsip bisnis mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi, ya. Kenapa saya bilang besar untungnya? Yang satu, kita bisa tenar, jaminan hidup 5 tahun tidak perlu diragukan, ya. Yang tadinya kita tidak dikenal, hanya dikenal oleh mungkin lingkungan, ketika kita menduduki jabatan itu, kita dikenal oleh sekota. Keuntungannya banyak sebenarnya. Makanya di sini bagaimana peran kita para pemuda itu juga jangan pernah alergi terhadap politik, ya. Benar, pikiran kita sama semua lah, bahwa politisi itu ya sesuai namanya lah, politikus katanya kan. Banyak. Iya kan? Makanya ketua umum kami khusus di Partai Gerindra tidak pernah menyebut kami ini sebagai politikus, tapi kami disebut sebagai pejuang politik, ya. Sebagai pejuang politik yang memang tujuannya itu merubah mindset masyarakat agar tidak lagi alergi terhadap para politisi, ya. Ya tentunya diarahkan, kita harus buktikan bahwa kader-kader di bawah partai presiden ini benar-benar berjalan di koridor atau rel yang sama.
benar-benar memperjuangkan hak-hak masyarakat, benar-benar mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Dan itu harus kami buktikan seperti itu. Yang alhamdulillah memang kalau kita melihat kejadian-kejadian yang dari sisi negatif, itu bukan karena benderanya, bukan karena partainya, tapi itu lebih ke personal. Ya, karena itu tadi kurangnya cahaya iman itu, kurangnya cahaya Tuhan itu. Ya, itu yang membuat memang, ya mohon maaf, para politisi-politisi yang diberikan amanah itu sangat banyak negatifnya. Nah, seperti itu. Ya, karena kurangnya itu tadi. Makanya kita sebagai generasi muda, ya sebagai pemuda, ya, agen perubahan dari bangsa ini, harapan saya pribadi ya jadilah pemuda yang baik dan benar. Ya, bukan hanya baik tapi harus benar. Ya. Baik belum tentu benar. Kan seperti itu. Jadi memang benar-benar agar apa? Agar hal-hal negatif yang sudah terjadi itu memang benar-benar bisa kita kembalikan ke koridor-koridor positif, gerbong-gerbong positif. Ya, ini harapannya. Ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kalau bukan sekarang, kapan lagi? Segala bentuk kebijakan, segala bentuk perubahan itu, sampai saya pernah diskusi bahwa kita ini harus potong kompas, potong generasi. Ya pikiran kita kan, lah kalau potong generasi itu adalah jalan yang shortcut lah, ya, ya shortcutnya itu loh. Kenapa agak susah memang kita kalau melakukan suatu perubahan itu dimulai dari sesuai tingkatannya lah seperti itu. Ya, tetapi perubahan yang paling cepat adalah memotong generasi, yang mana apa yang kita harapkan seperti program dari Presiden Generasi Emas 2045 itu harus sudah dimulai dari anak SD yang baru masuk, baru kita bisa. Kalau yang sekarang mahasiswa terus SMA, SMP, katanya sudah telat. Ya, katanya sudah telat. Nah, ini harus kita buktikan bahwa kita juga bisa menjadi seorang agen perubahan untuk kebaikan negara kita ini. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, apa yang mau saya tekankan di sini bahwa mari kita sebagai pemuda generasi bangsa, ya, harus bisa ambil peran, harus bisa ambil bagian di dalam demokrasi kita, ya, agar apa yang menjadi niatan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, ya, memberikan sebuah kemanfaatan hidup kita, ya, bagi masyarakat, bagi negara kita itu bisa terwujud. Ya. Nah, tadi pesannya Romo, jangan pernah tanyakan apa yang negara, apa yang daerah, ya, apa yang bumi ini berikan kepada kita semua. Tapi kita harus buktikan tanyakan apa yang bisa kita berikan kepada daerah kita, kepada masyarakat kita, kepada negara kita. Ya kan? Agar yang menjadi harapan atau cita-cita pemimpin-pemimpin kita itu juga bisa kita sama-sama wujudkan, ya. Mungkin itu yang yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi selanjutnya mungkin nanti bisa didapatkan dari narasumber yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saintifik ini. Terima kasih, Pak. Saya suara emas dari Bapak Dokter Baik, kita lanjut saja untuk materi yang ketiga.